guys. Jadi kami hari ini lagi mau ngerjain MKWU Pancasila tentang edukasi. Halo guys. Jadi kami hari ini lagi mau ngerjain MKWU Pancasila tentang edukasi kesadaran hukum dalam berlalu lintas di asrama Unani kepada mahasiswa sekitar asrama. Dadah. Stay tune. Nah, jadi teman-teman kita akan membaca brosur kepada teman-teman yang lain. Ini mereka sedang. Hai guys, jadi kami lanjutkan ke audiens. Halo guys. Ini guys, ini harus lagi 250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizin abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kami dari kelompok Pancasila 3 matkul Pancasila ingin menjelaskan atau memberi edukasi sedikit saja mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas seperti yang tertera di brosur yang sudah kami bagikan. Itu yang pertama, apa itu kesadaran hukum? Kesadaran hukum menurut Surjono Sukamto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada terhadap nilai hukum dengan kejadian konkret dalam masyarakat. Yang dimaksud kejadian konkret itu seperti apa yang masyarakat sebenarnya lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dalam kasus berlalu lintas, apa itu kesadaran hukum dalam kasus berlalu lintas? Kan di Undang-Undang Indonesia bahwa berlalu lintas itu contohnya harus pakai helm, memiliki SIM, tidak melakukan modifikasi ilegal, berkendara sesuai arus lalu lintas, kemudian memiliki batas kecepatan dalam berkendara. Dan seberapa penting sih kesadaran hukum dalam lalu lintas yang akan dilakukan Farhan? Jadi seberapa pentingnya kesadaran hukum dalam lalu lintas? Dengan sadar dengan hukum dalam lalu lintas, Anda dapat menjaga keselamatan diri Anda dan orang lain, menghindari sanksi hukum dan potensi terkena pungutan liar, dan memberikan contoh baik pada masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas itu ada tidak memiliki SIM. Berkendara di bawah umur merupakan pelanggaran pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setelah itu ada melakukan bagi pengendara yang sering ilegal. Selanjutnya akan diteruskan oleh Arifin. Yang keempat itu adalah melebihi batas kecepatan. Umumnya pada lingkungan ini kita di kampus kecepatannya cuma maksimal 25 km per jam. Dan di luar itu biasanya cuma 20 yang maksimal 50. Dan aku mau nambahin sedikit. Jadi kan yang paling kita sepelekan itu biasanya itu penggunaan helm. Nah, kalian tahu nggak kayak apa yang terjadi ketika naudzubillah nih kita kecelakaan? Terus apa sih yang terjadi pada otak kita ketika kita terbentur ketika tidak menggunakan helm? Itu yang pertama tuh kalian akan kejadian gagal otak. Mungkin gagal otak ini bisa dibilang ada yang gagal otak ringan dan gagal otak sedang gitu. Mungkin banyak orang menyepelekannya, tetapi gagal otak ini hal yang penting untuk kita lihat gitu. Dan juga di belakang otak kita ini itu merupakan tempat saraf-saraf kita gitu. Ketika terbentur di sebelah kanan, maka saraf kalian yang terganggu itu bakalan sebelah kiri gitu loh. Jadi ketika misalkan terbentur di sebelah kanan, sebagian kiri tubuh kalian itu bakalan lumpuh. Kayak gitu. Mungkin hanya itu tambahannya. Baiklah, mungkin sebatas itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan kelompok saya sangat berterima kasih atas partisipasi kakak dan abang pada hari ini. Baiklah, kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa dipanggil Hamid. Hamid. Oke, sama Bang Hamid. Nih, jadi aku mau nanya beberapa pertanyaan. Menurut Abang, apakah Abang telah menyadari apa aja hukum lalu lintas? Boleh beritahu nggak apa aja poin-poin hukumnya? Dengan membawa surat-surat, mematuhi peraturan lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan. Apakah Abang sudah menerapkan hukum lalu lintas di kehidupan sehari-hari? Dan apa aja yang pernah Abang langgar kira-kira? Ya, saya telah melakukan mematuhi peraturan lalu lintas dan membawa surat-surat lengkap. Ya, mungkin yang saya langgar seperti kadang tidak memakai helm saat berkendara. Oke. Terus apakah Abang pernah dapat sanksi nih dari pelanggaran hukum lalu lintas yang pernah Abang lakukan seperti tidak memakai helm tadi? Dan kira-kira apa ya sanksi yang Abang dapatin? Saya pernah mendapat sanksi karena tidak pakai helm, ya berupa seperti teguran dan ya membayar denda, mungkin gitu. Mungkin itu aja yang mau aku tanyain. Makasih atas waktunya ya Bang. Ya. Oke, bersama kakak siapa sekarang? Saya Putri Asyifa, biasa dipanggil Putri. Nah, Kak Putri. Apakah Kak Putri telah menyadari apa saja hukum lalu lintas? Ya, saya telah menyadari apa saja hukum-hukum lalu lintas itu. Salah satunya kayak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ada mempunyai SIM, tidak melawan arus, terus platnya harus masih sesuai dengan standar. Habis itu apakah Kak Putri telah menerapkan hukum-hukum lalu lintas tersebut pada kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan saya sehari-hari, terkadang saya mematuhi aturan-aturan tersebut. Terkadang ya. Ya. Habis itu apakah pernah dapat sanksi ketika melanggar peraturan tersebut? Buat dapat sanksi saya pernah, yaitu waktu saya plat saya copot terus tidak memakai helm. Baiklah, saya akan menanyakan dengan siapa nama Anda? Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas MKWU Pancasila saya. Menurut Anda, apakah Anda telah menyadari bahwa apa saja hukum lalu lintas ini bertanggung jawab apa saja poin hukumnya? Yang saya ketahui bahwa dalam berkendara kita memiliki perlengkapan. Pertama adalah kartu SIM, dua kartu STNK, dan perlengkapan adalah dalam berkendara seperti helm dan spion. Dan cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah Anda sudah menerapkan hukum lalu lintas di kehidupan sehari-hari dan apa saja hukum yang Anda langgar? Komisi Kelapa yang saya langgar. Menurut saya sudah menerapkan semua peraturannya dan cukup lebih tepatnya saya berkendara dengan aman. Namun beberapa saya pernah bermain HP ketika berkendara dan saya pernah melawan arus dan cukup itu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah mendapatkan sanksi dari pelanggaran hukum lalu lintas yang Anda lakukan? Apa sanksi yang Anda dapatkan? Saya pakai sanksi berupa tilang dan dia saya harus membayar berapa dan banyak. Mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita udah selesai bikin edukasinya guys. Nanti bisa lihat ya guys, bagaimana progres kita dari awal tadi pagi hingga selesai membuat edukasi di siang hari ini. Dadah guys. Dadah. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.